Mama ingin bertemu Dita, Denis. Rianti mendesakkan keinginannya lagi. Ia bukannya ingin bersikap konyol, hanya saja kesempatan untuk melihat Denis memiliki seorang kekasih sangatlah tipis. Seperti yang ia tahu, Denis sangat mencintai Daniar dan menunggu perempuan itu seperti orang bodoh. Sebagai seorang ibu, tentu saja Rianti takut putranya dipermainkan. Maka dari itu Rianti gencar menjodohkan Denis dengan putri teman-temannya. Ia hanya ingin Denis melupakan Daniar dan melanjutkan hidupnya sendiri. Perjodohan yang dilakukannya ia hentikan karena Denis mengenalkan seorang gadis sebagai kekasihnya. Tapi Rianti belum puas dengan hal itu. Sempat khawatir bahwa Denis membohonginya. Karena itu ia terus mendesak agar Dita dibawa ke hadapannya. Mendengar nama Dita disebut lagi, Denis membuang napas lelah. Sudah seminggu ini Dita bercokol lebih lama di kepalanya. Tahu bahwa Dita menyukainya sejak lama, lalu teringat akan insiden buruk di kamar Dita, membuat dirinya berada di ambang batas kegilaan. Denis bahkan sampai menghubungi orang tua Dita untuk memberitahu bahwa ia tak bisa mengajar les sebanyak 2 malam. Saking frustrasinya ia karena Dita. Denis, kalau Mama memang sangat menyukai Dita, lamar dia jadi menantu Mama. Jawab Denis asal. Terserahlah apa yang akan terjadi, ia sudah hampir gila gara-gara Dita. Denis mengaku bahwa Dita selalu membayangi pikirannya. Ia sudah berusaha mengusir bayang Dita, namun sepertinya Dita memilih untuk menetap di kepalanya. Insiden di kamar Dita yang tak disengaja, yang kemudian menghasilkan teriakan menggema gadis itu, membuat asisten rumah tangga di sana tergopoh datang. Beruntunglah saat itu Denis dan Dita sudah bangkit berdiri. Wajah Dita sudah merah bukan main, disertai delikan kepada Denis. Adalah hal paling menggemaskan sehingga Denis tak kunjung bisa melupakannya. "Kamu serius, Den?" tanya Rianti tak sabar. "Terserahlah, Ma. Mama akan sangat senang kalau kamu mau melamar Dita, lalu menikah dan melupakan Daniar." Mendengar nama Daniar, ingatan bahwa Daniar telah memilih karir tanpa mempedulikannya, membuat emosi Denis kembali muncul. Berhari-hari ia sudah tidak memikirkan Daniar lagi karena Dita. Sekarang emosinya kembali terpicu. Niar telah memilih, maka Denis juga akan melakukannya. "Jangan buru-buru kalau belum siap, Denis." Papa Denis, Esa, menengahi. "Tidak, Pak. Sudah seharusnya aku untuk berkeluarga. Dita juga sebentar lagi lulus." "Kalau begitu kita akan melamar Dita," ujar Rianti berbunga-bunga. Denis mengangguk kaku. Lelaki itu lalu berpamitan untuk berangkat. Hari ini Senin, ada jadwal kimia di kelas Dita. Setelah malam itu, sikap Denis sangat dingin terhadap Dita, sekadar mengendalikan diri. Dita kusut masai karena sikap lelaki itu. Tidak tahu ini sudah hari keberapa sejak insiden yang baginya amat memalukan itu terjadi. Denis tak datang sebanyak 2 malam untuk mengajar lesnya. Jadi mereka hanya bertemu di sekolah di jam kimia. Dita juga tak tahu mengapa Denis bersikap makin dingin. Memang terhadap semua warga di kelas sikapnya sama. Tapi entah mengapa Dita tahu bahwa dirinya adalah penyebab sikap itu. Karenanya Dita belajar dengan tekun saat pelajaran kimia berlangsung. Ia tak mau menambah kemarahan Denis. Ketika mereka bertemu pandang, Denis menatapnya lebih tajam dari biasa. Hingga yang bisa Dita lakukan adalah menunduk. Memangnya salah apa dirinya? Ia memang menyukai Denis, tapi ia tak pernah mengganggu lelaki itu. Ia memendam perasaannya sendiri. Setelah Dita pikir kembali, justru Denis yang mengambil keuntungan darinya. Lelaki itu menciumnya di sudut bibir, ya walaupun itu bukan disengaja. Setelahnya Denis justru menghindar. Oh, apakah Denis merasa bersalah? Atau marah karena Dita berteriak saat itu? Kalau Denis bisa marah karena Dita menyukainya, Dita juga bisa marah karena Denis mencuri kecupan tanpa izin saat itu. Sekali lagi, walaupun itu tak disengaja, Denis menyembunyikan ketidakpercayaannya saat mereka bertemu pandang dan Dita melengos. Gadis itu melengos padanya, berani-beraninya Dita. Denis mendengkus samar. Dita pikir Denis akan berhenti menjadi guru lesnya. Ternyata tidak.
Karena di malam berikutnya tepat waktunya Dennis mengajar, Dennis datang. Mama yang memberitahu kedatangan lelaki itu. Dandan yang cantik. Kenapa, Mah? Mama memandang Dita dengan tersenyum geli. Perempuan itu bergerak menyambangi lemari milik Dita dan mengeluarkan terusan berwarna pink dan menyuruh Dita memakainya. Meski heran, Dita tetap patuh diperlakukan seperti apapun, bahkan saat Mama mendandaninya sekalipun. Kenapa sih, Mah? Laki-laki di foto. Mama menunjuk foto di dinding kamar Dita. Dia akan datang. Masa kamu mau keluar dengan penampilan kacau? Kamu suka dia kan? Enggak, sangkal Dita cemberut. Dia gay, ujarnya asal. Mama tertawa. Udah, ayo turun. Dita digiring keluar dari kamar oleh mamanya. Gadis itu terhenti di tengah-tengah anak tangga, bingung kenapa ada orang lain di ruang tamu rumahnya. Selain Dennis, masih ada 2 orang asing lagi. Tamu papanya kah? Ayo, Iren mendorongnya turun. Gadis itu turun dan memasang wajah kusut begitu Dennis menoleh padanya. Dita didorong duduk di sebelah mamanya. 2 orang itu tidak semuanya asing saat Dita melihatnya dengan teliti. Salah satunya adalah Mama Dennis. Dan lelaki yang duduk di sebelah Dennis pasti papa lelaki itu karena wajah mereka hampir sama. Keduanya menyambut Dita dengan senyuman ramah. Tapi kenapa Dennis membawa orang tuanya? Dita nggak pernah bilang kalau kalian sudah punya hubungan khusus loh, Den. Ujar Iren tak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Dennis melihat keterkejutan di mata Dita. Ia memasang ekspresi datar meski Dita menyipit padanya. Dennis sudah mengenalkan Dita pada saya sebelumnya. Bukan begitu, Dit? Mama Dennis meminta persetujuan pada Dita yang menjawabnya dengan anggukan meringis. Lalu beliau menambahkan, karena Dennis setuju untuk melamar Dita, jadi kami menyegerakannya. Apa? Kami sudah menegur agar Dennis tidak buru-buru. Tapi kami senang akhirnya Dennis mau menikah. Mamanya sudah tidak sabar ingin segera memiliki cucu. Ujar Papa Dennis. Karena itu kami datang kemari dengan niat baik untuk melamar putri bapak dan ibu. Dita kebingungan di tengah-tengah pembicaraan orang tua. Ia menyukai Dennis. Sudah rahasia umum di keluarganya, karena foto Dennis mengisi ruang di dinding kamar. Jadi, kalau papa mengambil kesimpulan bahwa ia akan senang bila dilamar Dennis, itu hal wajar. Tapi tak wajar menerima pinangan itu tanpa persetujuannya. Ditunangkan saja dulu, usul papa. Nanti kalau Dita sudah lulus, baru menikah. Pa, tunggu. Dita, aku ingin bicara sesuatu. Potong Dennis. Lelaki itu menggunakan kata ganti aku. Dita menyipit curiga sedangkan Dennis memberi pandangan memaksa. Dita menghela napas dan mengikuti kemauan lelaki itu. Mereka bicara di sayap kanan rumah. Bapak jebak saya ya? Tuduh Dita kemudian. Bukannya kamu menyukai saya? Jadi saya melamar kamu. Segampang itu. Dita tak peduli sopan santun. Gadis itu mendelik. Saya nggak mau. Saya mau bilang sama papa sekarang juga. Dengan sigap, Dennis menangkap lengan atas Dita dan menyandarkan gadis itu ke pilar. Wajahnya mendekat, dan Dita hanya bisa membesarkan mata ketika tangan kanan Dennis menahan sisi wajahnya agar tak berpaling. Kedua tangannya yang berusaha mendorong Dennis karena menduga Dennis akan berbuat tak senonoh padanya, dicekal oleh tangan Dennis yang bebas. Jangan macam-macam ya, Pak, saya bisa teriak. Ancam Dita dengan mata menyipit. Kamu pikir saya mau apa? Tanya Dennis disertai seringai licik. Mana saya tahu, pokoknya jangan. Dita mendelik karena Dennis memiringkan kepala sambil meniadakan jarak. Dennis mendekatkan bibirnya ke sisi telinga Dita. Ia tahu para orang tua sedang mengintip. Ini adalah cara paling efektif untuk membuat Dita tak berkutik. Dengan posisinya sekarang, para orang tua pasti menduga hal yang tidak-tidak. Para orang tua melihat kita dan pasti menduga sesuatu yang buruk sedang kita lakukan. Dennis berbisik, menarik kepalanya dan tersenyum miring melihat wajah Dita memucat. Apa? Dennis menjauhkan dirinya dari Dita yang mendadak tak bisa berkata-kata karena otaknya terlalu lambat memproses arti dari kalimat Dennis. Lelaki itu mengambil tangan Dita dan menggenggamnya kembali ke ruang tamu.
Mama dan Papa memandangnya dengan mata menyipit, sementara orang tua Dennis tampak geli. Kalau begitu, saya tidak keberatan untuk segera menikahkan mereka. Tukas Papa tegas. Kita bisa meminta pihak sekolah untuk bekerja sama dengan memberi alasan yang masuk akal. Untuk saat ini, cukup sahkan saja mereka. Pesta akan digelar setelah Dita lulus. Kami setuju, Pak. Untuk kali pertama selama Dita menyukai Dennis, ia ingin mencincang wajah tampan yang kini menyeringai iblis padanya tersebut.